Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Ed Christian. Setiap pagi Tuhan menyapa kita dengan kasih-Nya yang baru. Mari jangan lewatkan kesempatan untuk mendengar firman-Nya melalui renungan pagi, agar hari kita penuh dengan harapan dan sukacita. Judul renungan hari ini adalah Cacat Rohani. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayat 15. Teman saya Jason mengendarai kursi roda bermotor, tetapi dia adalah seorang pemikir yang dalam dan paham dengan Alkitabnya. Kakinya tidak berfungsi, tetapi rohnya berjalan bersama Tuhan. Terakhir kali saya bertemu dengannya, dia meminta saya untuk berdoa agar masalahnya tidak membuat dia menjadi tidak sabar dan membentak orang-orang yang merawatnya. Kurangnya rasa syukur yang sesaat itu dan kadang-kadang masuk ke dalam depresi, tampaknya berasal dari tantangan fisiknya. Kekurangan apakah yang menghalangi perjalanan Anda bersama Tuhan? Mungkin Anda terkadang menjadi tidak sabar dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Mungkin Anda begitu malu sehingga Anda enggan menyampaikan kabar baik kepada mereka yang bertanya. Mungkin Anda mempunyai kepincangan yang bernama hawa nafsu, dan Anda mudah terhanyut oleh pornografi. Mungkin Anda cinta akan uang dan tidak mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Mungkin Anda cenderung berdebat selama pembelajaran Alkitab hanya demi berargumen. Mungkin Anda tidak menyukai lagu-lagu penyembahan dibandingkan dengan lagu-lagu pujian tradisional, atau sebaliknya. Mungkin kekurangan Anda adalah literalisme Alkitabiah, atau ketidakmampuan Anda menerima versi Alkitab lain kecuali King James Version. Mungkin Anda dikalahkan oleh selera Anda. Mungkin Anda kecanduan televisi, olahraga, hobi, pekerjaan, membersihkan rumah, atau pekerjaan pekarangan. Ini adalah kecacatan yang, jika tidak diobati, akan membawa pada dosa. Namun pertimbangkan ini, beberapa kecacatan bisa Anda atasi, seperti gagap atau cadel. Beberapa kecacatan dapat Anda pelajari untuk mengatasinya, seperti otot yang lumpuh. Jika Anda belajar untuk mengatasi kecacatan-kecacatan rohani Anda dapat menjadi panutan bagi orang lain. Pemenang akan menjadi guru yang baik. Mereka tahu apa yang akan membuat berhasil. Tujuan utama dari Alcoholics Anonymous adalah untuk melayani para pecandu alkohol dan keluarganya. Para pecandu alkohol menghadiri pertemuan yang diadakan secara rutin di mana mereka mengakui kelemahan mereka dan meminta bantuan, kekuatan yang lebih tinggi. Mereka dikuatkan oleh dukungan pecandu alkohol lainnya yang juga berketetapan untuk bebas dari perbudakan alkohol. Mengapa gereja tidak bisa menjadi Sinners Anonymous? Mengapa tidak bisa menjadi tempat di mana orang-orang dapat mengakui kecacatan rohani mereka dan meminta seseorang meletakkan tangan mereka di atasnya dan berdoa agar Sang Dokter Agung akan memberi mereka kekuatan untuk mengatasi dosa? Kita semua memiliki kecacatan, namun semakin dekat kita sebagai anggota gereja bersatu bersama-sama, semakin sedikit kita terjatuh. Semakin kita berjalan bersama, mengikuti gembala kita yang baik, semakin kuat kita akan bertumbuh. Pikirkan tentang ini. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sementara pulih. Apakah yang dapat Anda lakukan hari ini untuk bertumbuh lebih dekat dengan keluarga gereja Anda? Kesimpulan, setiap kita memiliki kelemahan dan cacat rohani yang bisa menghalangi langkah kita bersama Tuhan. Namun, kelemahan itu bukan alasan untuk menyerah. Justru ketika kita berani mengakuinya, saling menopang, dan membawanya kepada Yesus, Sang Tabib Agung, kita akan menemukan kekuatan untuk bertumbuh dan menang. Gereja dipanggil menjadi tempat penyembuhan, bukan penghakiman, tempat di mana setiap orang berdosa yang sedang dipulihkan dapat saling menguatkan. Ingatlah, kita bukan berjalan sendirian, semakin kita bersatu sebagai tubuh Kristus, semakin kokoh kita menghadapi dosa dan semakin nyata kasih Kristus terpancar melalui hidup kita. Doa hari ini, Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap kelemahan dan cacat dalam hidup kami. Ampuni ketika kami sering jatuh dan biarlah kami tidak berjalan sendiri, melainkan saling menopang sebagai keluarga-Mu.
Jadikan gerejamu tempat penyembuhan, bukan penghakiman, agar kasih-Mu nyata melalui kami. Kuatkan kami untuk terus bertumbuh dalam Engkau. Amin.